Oke, teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas satu saham yang jujur aja bikin penasaran. PT Martina Berto, kodenya MBTO. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. MBTO ini sebetulnya permata terpendam yang harganya lagi diskon besar-besaran, atau jangan-jangan ini malah jebakan Batman? Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, biar analisis kita terarah, begini alurnya ya. Pertama, kita lihat dulu apa sih yang bikin saham ini kelihatan menarik. Terus, kita hadapi kenyataannya. Apa ada tantangan berat yang mereka hadapi? Habis itu, kita intip strategi turnaround mereka, kita bedah angkanya, dan terakhir, kita timbang-timbang, sepadan nggak resikonya sama potensi cuannya. Oke, kita mulai dari bagian yang paling menggoda. Kenapa sih saham ini bisa-bisanya menarik perhatian para value investor alias para pemburu saham murah? Jadi gini, kita lagi ngomongin PT Martina Berto. Ini bukan perusahaan kemarin sore loh, ini pemain legendaris di industri kecantikan Indonesia, bagian dari Martha Tilar Group. Pasti banyak dari kita yang kenal banget sama brand-brand mereka. Udah jadi bagian dari cerita banyak orang? Nah, ini dia, angka yang jadi magnet utamanya. Price to book value atau PBV-nya cuma 0,35 kali. Gila kan? Angka di bawah 1 aja udah dianggap murah, ini jauh di bawah itu. Artinya apa? Gampangnya gini deh, secara teori, valuasi ini seolah-olah bilang kalau kamu bisa beli seluruh perusahaan ini, gedungnya, mesinnya, brand sari ayunya, cuma dengan bayar 35% dari nilai aslinya. Ibaratnya, beli barang dengan diskon 65%. Siapa yang nggak tergiur coba? Nah, disinilah kita sebagai investor harus berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini beneran hidden gem, harta karun yang belum banyak orang lihat, atau ini cuma value trap, barang murah yang emang ada masalahnya? Oke, valuasi murah emang bikin ngiler. Tapi, aturan pertama investasi, kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kita wajib curiga. Kenapa harganya bisa semurah ini? Yuk, kita masuk ke sisi gelapnya. Kita bedah tantangan-tantangan sang legenda ini. Dan inilah jawaban utamanya. Coba lihat angka-angka ini. Sempat ada perbaikan, kerugiannya mengecil. Tapi lihat di 2025, jeblok lagi. Ruginya bengkak, jadi hampir 28 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka, ini red flag besar yang lagi berkibar-kibar. Dan masalahnya itu nggak cuma di laporan laba rugi. Bayangin, perusahaan ini lagi dikepung dari semua sisi. Kompetitor luar negeri banting-bantingan harga. Uang kas mereka tipis banget, cuma 7,4 miliar, sementara utang jangka pendeknya numpuk sampai 258 miliar. Itu resep bencana. Nilai perusahaan terus merosot dan aturan pemerintah makin ketat. Ini benar-benar the perfect storm. Waduh, kondisinya gawat darurat begini. Pertanyaannya, manajemen punya rencana apa buat nyelamatin kapal yang lagi oleng ini? Untungnya manajemen sadar betul, mereka lagi di ujung tanduk. Mereka nggak pasrah. Kata direkturnya sendiri, kuncinya itu transformasi. Mereka harus berubah total. Oke, kita lihat apa aja jurus yang mereka siapin. Jadi, intinya mereka punya 5 jurus andalan. Gampangnya, mereka mau modernisasi habis-habisan. Jualan online digenjot, bikin produk baru yang kekinian buat anak muda, cari pasar ekspor baru, sambil di saat yang sama pangkas biaya dan bikin operasional lebih efisien. Rencananya sih kedengeran bagus dan lengkap ya. Tapi, berhasil nggak? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Apakah semua strategi keren tadi cuma di atas kertas, atau beneran jadi duit di tahun 2025? Saatnya kita lihat rapor keuangannya. Waktu itu, mereka pasang target yang super optimis. Dari rugi bertahun-tahun, mereka pede bisa balik untung 15,8 miliar rupiah, sebuah target yang luar biasa. Tapi, realitanya pahit. Jauh panggang dari api. Bukannya untung, mereka malah rugi lebih dalam lagi, sampai 27,8 miliar rupiah. Target dan kenyataan bedanya langit dan bumi. Kalau kita lihat rasio-rasio pentingnya, gambaran buruknya makin jelas. Laba per sahamnya minus. Artinya apa? Setiap lembar saham yang kamu pegang itu bukannya menghasilkan uang, tapi malah ngebakar uang. Terus, return on equity-nya juga minus. Artinya, modal yang investor taruh di perusahaan ini bukannya tumbuh, malah kegerus. Ini tanda-tanda yang serius banget. Oke, setelah lihat semua ini, sekarang kita sampai di persimpangan jalan. Sebagai investor, gimana cara kita nimbang antara potensi dan resiko yang segede ini? Coba kita bayangin ada timbangan di depan kita. Di sisi kiri, kita taruh semua risikonya. Cash flow seret, persaingan berdarah-darah. Dan yang paling penting, risiko eksekusi. Gimana kalau rencana turnaround-nya gagal? Berat banget kan timbangan di sisi kiri? Tapi, di sisi kanan ada potensi imbalannya. Valuasi yang super duper murah.
brand legendaris yang namanya kuat banget dan ada beberapa analis yang masih optimis. Nah, ini dia dilemanya. Ada satu analisis yang menurut saya ngerangkum kondisi MBTO ini dengan sangat pas. Mereka bilang ini adalah distress asset. Aset yang sebenarnya punya nilai tapi lagi dalam kondisi sakit parah. Punya potensi tapi juga punya penyakit. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita bongkar semua sisi baik dan buruknya, menimbang diskon super besar ini dengan tantangan fundamentalnya yang juga super besar, pertanyaannya, saya balikin ke Anda. Apakah MBTO ini layak masuk ke dalam watchlist investasi Anda?